Tentunya kita meminta komitmen calon pemimpin kita, dan kita hanya akan mendukung orang yang berani membuat kontrak dengan mahasiswa untuk membangun Riau. Sepakat kawan-kawan? Hari ini izin monggo saya bacakan poin-poin kontraknya. Kontrak mahasiswa Riau bersama Abdul Wahid dan SM Arianto. Apabila Bapak Abdul Wahid dan Bapak SM Arianto terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Riau, kami mahasiswa Riau meminta komitmen dari Bapak Abdul Wahid dan Bapak SM Arianto untuk dapat: 1. Membenahi infrastruktur pendidikan dan meningkatkan beasiswa pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi dan kurang mampu di Provinsi Riau. Sepakat kawan-kawan? 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan serta tenaga kesehatan yang merata di Provinsi Riau. Sepakat? 3. Membenahi serta meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan serta pemerataan pembangunan di Provinsi Riau. Sepakat? 4. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan ekonomi kreatif serta pemodelan UMKM di Provinsi Riau. Sepakat? 5. Membuka sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan untuk mahasiswa dan masyarakat Riau dan menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Riau. Sepakat? 6. Membuka serta melibatkan mahasiswa Riau untuk menyampaikan aspirasi secara berkala. Sepakat? 7. Memberikan wadah untuk milenial dan mahasiswa dalam menyalurkan kreativitas dan dari tingkat desa hingga nasional maupun internasional. Sepakat kawan-kawan? Mohon izin monggo, demikianlah kontrak mahasiswa ini kami buat. Atas perhatian dan kesediaannya kami ucapkan terima kasih. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, saya sepakat ini kontrak. Anak-anak muda ini bisa diwakilkan kebijakannya. Karena apa? Di DPR pembuat kebijakan, di DPRD pembuat kebijakan, gubernur pembuat kebijakan, bupati pembuat kebijakan. Kalau kebijakannya salah, yang rugi anak-anak muda semuanya. Saya pastikan bahwa masa depan ini untuk kalian semua. Maka kebijakan pun harus dibuat berdasarkan kebutuhan teman-teman semua, terutama teman-teman mahasiswa. Hari ini UKT mahal atau murah? Mahal. Mengapa mahal? Karena kebijakan. Betul tidak? Hari ini UKT mengapa mahal? Karena kebijakan. Karena adik-adik memberikan kebijakan kepada orang yang tidak mengerti tentang kesusahan adik-adik semua. Betul atau tidak? Betul. Adik-adik ini mau kuliah lama atau sebentar? Sebentar. Sudah itu mau apa lagi? Mau kerja. Sudah itu mau apa lagi? Mau kawin. Ambil S2. S2 pakai biaya atau tidak? Pakai biaya. Mahal atau murah? Nah, mengapa bisa mahal hari ini? Karena kebijakan. Oleh karena itu, ada momen yang paling baik hari ini adalah tentang saluran politik yang diberi dalam undang-undang bahwa ada pilkada. Adik-adik bisa menentukan pemimpin sesuai dengan selera, sesuai dengan kebutuhan. Kalau adik-adik ingin secara umur lebih tua, lebih kebapaan, lebih ke, silakan pilihlah secara umur. Kalau adik-adik melihat orang secara fisik, ada yang ganteng, pilih orang yang ganteng. Tapi kalau adik-adik mau pingin melihat secara kebijakan, maka pilihlah ada kebijakan. Untung-untung kebijakannya bagus, ganteng dan muda. Mau dah? Nah, maka itulah saya melihat fenomena hari ini adik-adik. Adik-adik ini adalah orang yang paling beruntung bisa kuliah. Tapi ada
masyarakat kita, adik-adik kita yang tidak bisa sekolah SD, yang putus sekolah SMP, yang menganggur ketika SMA. Betul atau tidak? Banyak. Kalau kita lihat dari angka statistik bahwa anak yang putus sekolah sangat banyak. Sangat banyak, beragam persoalan. Persoalan yang paling mendasar adalah persoalan biaya sekolah. Yang pertama, pendidikan gratis, SPP gratis tapi baju masih bayar, buku masih bayar. Betul atau tidak? Betul. Ada dengan pernah SMA kan? Pernah. Masih bayar nggak uang buku? Uang baju masih bayar tidak? Itulah penyebabnya mengapa anak-anak bisa putus sekolah. Karena banyak orang tuanya yang tidak mampu membayar uang buku, uang baju, kadang-kadang ada biaya tambahan. Karena bos tidak mencukupi untuk operasional sekolah. Maka ke depan saya tidak mau terjadi ini. Saya punya program gratis SMA, gratis uang baju, gratis uang buku. Karena apa? Karena saya pingin anak-anak tidak lagi putus sekolah. Anak-anak Riau harus cerdas-cerdas, harus berpendidikan. Saya malu dari generasi muda melihat anak-anak banyak yang putus sekolah. Yang tidak sekolah saya malu. Karena apa? Karena uang negara seharusnya digunakan untuk membiayai pendidikan 20%, tapi ternyatanya tidak pernah terjadi. Dan saya juga pingin anak-anak Riau bukan hanya tamat SMA, tapi saya pingin minimal satu keluarga itu satu sarjana. Karena apa? Karena secara kalkulasi anak-anak mahasiswa kalau dia sudah sekolah, sudah kuliah, secara wawasan pasti berbeda, secara pandangan pasti berbeda, pola pikir pasti berbeda, daya kritisnya pasti meningkat. Semakin tinggi tingkat pendidikan kita, maka semakin tinggi daya kritis, semakin tinggi inovasi, semakin tinggi kreativitas. Maka itulah kita pingin anak-anak Riau minimal satu keluarga satu sarjana. Insya Allah ini bisa dibiayai. Jadi adik-adik jangan takut uang kuliahnya mahal, nanti dibiayai oleh pemerintah melalui program yang namanya beasiswa. Kalau dia berprestasi, kalau dia tidak berprestasi, dia punya keinginan kuliah, namanya bantuan pendidikan. Dan ini bisa mengurangi beban bapak ibu, adik-adik semua. Setuju tidak? Inilah program saya calon gubernur. Bagus atau tidak? Saya juga pingin adik-adik yang telah tamat kuliah, yang sudah tamat sekolah, dapat pekerjaan, gampang cari pekerjaan. Betul tidak? Karena adik-adik ini akan masuk di dunia kerja. Kalau adik-adik ini tidak bisa diterima di dunia kerja, saya sering sekali banyak dapat WA dari orang tua adik-adik. Pak Wahid, anak saya sudah 2 tahun selesai kuliah, tapi dia masih menganggur. Ini adiknya sudah tak mau lagi sekolah karena melihat kakaknya sudah tamat kuliah belum dapat kerja. Betul atau tidak? Adik-adik pun mau kawin pun masih ragu. Kenapa? Karena tak ada pekerjaan. Betul tidak? Nah, kalau sudah ada pekerjaan, cewek-cewek ini datang sendiri. Betul nggak? Kalian 3. Betul nggak ada cewek ini? Nah, saya juga mengapa saya ingin membuka lapangan pekerjaan minimal 60% masyarakat Riau, putra-putri Riau diterima di dunia kerja di dalam Riau ini minimal. Nanti saya akan buat peraturan setiap dunia usaha wajib menerima anak-anak Riau di dunia kerja, dan saya akan mudahkan investasi
supaya mereka mau menuruti apa kata kita. Kalau mereka ingin tenaga kerja ahli, kita sudah ada BLK. Kita latih adik-adik semua di Balai Latihan Kerja sesuai dengan minat dan bakat atau kebutuhan dari dunia kerja. Setuju atau tidak? Saya ingin bercerita. Saya lahir di keluarga yang sederhana. Saya ini orang kampung. Nama kampung saya Simbar, bukan Sumbar ya. Simbar. Banyak yang memplesetkan wah itu adalah orang Sumbar, bukan. Nama kampung saya Simbar. Itu di Indragiri Hilir. Ada orang Tembilang tadi? Ada. Ada. Nah, saya anak Indragiri Hilir. Umur 10 tahun ayah saya sudah meninggal. Saya ini anak yatim. Setelah itu saya disekolahkan oleh orang tua saya ke pondok pesantren di Bukit Tinggi. Kuliah di Pekanbaru. Tamat kuliah saya langsung menikah. Saya tidak pernah menggunakan ijazah saya untuk mencari kerja. Karena apa? Karena begitu saya kuliah, saya sudah jadi pengusaha. Saya cari duit sendiri. Saya biayai kuliah saya sendiri. Sampai kawin pun sendiri. Ya, artinya saya tidak membebani orang tua. Saya belajar kreativitas inovasi. Bagaimana saya bisa dengan keterbatasan saya bisa membiayai hidup saya sendiri. Maka itulah adik-adik, kalau hari ini adik-adik masih ada keluarga, ada ayah, jangan sia-siakan. Adik-adik belajar bagus-bagus, berorganisasi supaya ada konektivitas, supaya ada link, supaya ada pengalaman bergaul, berkawan, berkomunikasi. Insya Allah organisasi penting untuk adik. Mengapa hari ini saya lihat dari data paling banyak kena PHK itu teman-teman milenial? Karena apa? Karena teman-teman milenial yang tidak berorganisasi, mereka tidak mampu untuk bekerja sama. Padahal perusahaan butuh orang yang mampu bekerja sama. Maka oleh karena itu kalau ada organisasi, adik-adik di kampus ikut aja. Apapunlah bentuk organisasinya. Supaya apa? Supaya belajar berteman, belajar bekerja sama, belajar memecahkan masalah bersama. Ke depan, negara ini harus dibangun dengan kolaboratif. Tidak bisa lagi berdiri sendiri. Karena bisnis semakin kompleks, tantangan semakin kompleks, digitalisasi menuntut kita kreativitas, inovasi. Oleh karena itu ke depan adik-adik harus mampu menjalin hubungan antara satu yang lain, bekerja sama. Dan saya juga, jika saya jadi gubernur, saya akan bekerja sama adik-adik semuanya. Minimal saya 6 bulan sekali harus ngopi dengan anak-anak muda ini. Saya janji akan menjadikan anak-anak muda Riau ini jadi pengusaha. Minimal pengusaha tumbuh di Riau ini 12% minimal. Karena standar negara maju, pengusahanya dengan jumlah penduduknya harus 12%. Bagaimana caranya? Pemerintah akan mengalokasikan modal untuk pengusaha-pengusaha pemula dan bikin pelatihan-pelatihan dunia usaha supaya adik-adik bisa tumbuh bukan tukang pencari kerja tetapi menjadi pengusaha. Setuju atau tidak? Akan saya robah mindset anak-anak muda, bukan lagi mengemis tetapi dia adalah penentu kebijakan. Setuju atau tidak? Dan insya Allah bersama Abdul Wahid dan SM Haryanto, saya jamin bahwa keterbukaan untuk anak-anak muda. Saya akan membuka mimbar untuk dikritik. Saya akan tampung aspirasi teman-teman yang tidak korupsi. Tadi Bang Wahid kalau tak korupsi hebat. Insya Allah saya janji saya tidak korupsi. Saya janji
Saya akan memperlakukan mahasiswa seperti selayaknya. Kritik boleh, kritik adalah bagi saya vitamin untuk supaya program, rencana supaya tepat sasaran. Kritik terus lancar. Saya akan berkolaborasi dengan anak-anak muda. Yakinlah, saya tumbuh dan besar di kalangan aktivis. Saya berani untuk didemo, saya berani juga untuk dikritik. Sanggup mahasiswa mengkritik saya? Insya Allah saya akan terima kritiknya. Terima kasih, ini saja ingin saya sampaikan pengantar. Lebih baik kita banyak diskusi, nanti akan tahu cara pandang, pola pikir teman-teman, sehingga saya bisa membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan adik-adik mahasiswa, bukan berdasarkan selera saya. Saya mungkin ingin bikin wifi gratis, tetapi cocok atau tidak? Ya, kalau wifi gratis harus ada tempatnya. Di kampus mungkin wifi gratis bagus, tapi kalau di padang-padang gelap wifi gratis nanti tak mubazir, betul tidak? Nah, nanti kita akan buat ruang-ruang publik yang memang dibutuhkan, maka akan didorong untuk anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa, supaya bisa mencari informasi yang tepat, akurat, dan aktual. Insya Allah dengan informasi yang akurat, tepat, dan aktual menambah wawasan dan pola pikir adik-adik, bukan sekedar untuk bermain yang namanya judi online. Betul nggak? Jadi kadang-kadang ada wifi mainnya judi online. Betul nggak? Ya sesekali untuk main gamer bolehlah, ya. Kalau ada hiburan tak mungkin pula, asal jangan judi online, apalagi pinjol, pinjaman. Yang paling parah itu adalah apa? Cindol, cewek online. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.